Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini Ibu akan coba membahas soal yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu tentang penyetaraan reaksi kimia. Ya, saat itu Ibu kasih ada 5 soal ini ya. Itu soal nomor 1 ya, Ibu sudah salin kembali nih nomor 1 ya. Penyetaraan reaksi ya, sebelum kita masuk ke soalnya ya, penyetaraan reaksi apa itu maksud penyetaraan reaksi? Penyetaraan reaksi di sini adalah di mana jumlah unsur-unsur yang terdapat pada ruas kiri atau biasa kita sebut sebagai reaktan. Reaktan atau pereaksi harus sama dengan jumlah unsur-unsur yang terdapat pada ruas kanan atau yang biasa kita sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Ya, intinya harus sama, ruas kiri dan ruas kanan harus sama ya, dimana ruas kiri kita tahu adalah tanda batasnya ada tanda panah, sebelum tanda panah namanya ruas kiri, setelah tanda panah namanya ruas kanan. Gimana caranya supaya harus sama? Nah, penyetaraan reaksi di sini ada dua, ada yang menggunakan cara aljabar dan ada cara menggunakan cara langsung atau cara coba-coba. Cuma Ibu tidak akan bahas di sini tentang cara aljabar. Kenapa? Karena kalau menggunakan cara aljabar, satu metodenya nanti terlalu panjang dan rumit ya. Karena nanti akan terbentur ketika diberikan suatu persamaan reaksi kimia yang cukup panjang ya. Butuh pengerjaannya cukup lama. Nah, di sini bukan coba bahas yang cara langsung atau cara coba-coba ya. Ya, kita mulai di sini. Ada di ruas kiri ada PI3. Ya. Kemudian di ruas kanan juga ada unsur P dan ada unsur I ya. Nah, kita mulai dari unsur P. Kenapa kita harus mulai dari unsur P atau I ya? Karena di sini pun ada skala prioritas yang mana yang kita dahulukan terlebih dahulu untuk penyetaraannya, yaitu kita dahulukan selain unsur-unsur H dengan O. Desain H dan O kita dahulukan dulu. Kita samakan ruas kiri dan ruas kanannya. Fosfor di kiri ada 1, sementara di kanan pun ada 1. Nah, ini udah sama. Kalau sudah sama ya sudah ya. Kita lanjut ke unsur yang belum sama. Berikutnya ada I atau iodin, di sini ada 3. Di ruas kiri, di ruas kanannya hanya ada 1. Gimana caranya nih supaya sama-sama 3? Maka kita boleh memberikan dia koefisien namanya, yaitu angka yang ada di depan unsur ini. Kita kasih dia koefisiennya 3. Dan ini kita tidak boleh supaya sama nih, supaya I-nya sama, kita buat saja I-nya di sini 3. Itu tidak boleh ya, kita hanya boleh memberikan dia koefisien. Namanya angka yang depan senyawa ini namanya koefisien. Nah, karena sudah ada koefisiennya 3, secara tidak langsung si H ini pun akan bertambah. Kenapa dia bisa bertambah? Karena awalnya dia cuma 1, karena ada koefisien di sini, maka kita kalikan dengan koefisien. Jadi, koefisiennya 3, maka 3 dikali 1. Satunya dari mana? Satunya adalah jumlah si H. Sama dengan 3. Begitu juga dengan unsur si I-nya. Ada koefisien di sini 3, maka 3 dikalikan I-nya di sini ada 1. Maka secara tidak langsung si I-nya ada 3, hanya pun ada 3 juga. Otomatis karena I di kanan sudah 3, di kiri pun sudah 3 dan akan sama, sudah sama. Tinggal apa yang belum sama, yaitu tinggal unsur H dengan unsur O. Gimana caranya supaya sama? Nah, kita lihat di sini. H di kiri 2, di kanan 3. Nah, di ruas kanan ini ada lagi nih hanya nih. Di sini ada lagi 3. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti hanya sudah ada 6. Di kanan 6, di kiri masih 2. Siapa yang kekurangan? Yaitu di kiri. Kurang berapa di kiri? Nah, sekali lagi kita hanya boleh menambahkan di koefisien. Ya. Kita kalikan, coba dia dikalikan 3. Kalikan 3. Maka karena kita kasih koefisien dia 3, si H-nya ini jadi bertambah. Yang awalnya dia 2, karena dikasih koefisien 3, maka 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan jumlah O. O-nya juga sekarang bertambah. Yang awalnya O-nya cuma 1, karena ada koefisiennya dia 3, maka 3 dikalikan 1. 3 dikalikan 1 sama dengan 6. Ya. Jadi H di kiri 6, di kanan pun sudah sama-sama 6. 3 tambah 3. Ya, ini pun sudah sama-sama 6. 3 tambah 3 sama dengan 6. Hanya sudah sama, sekarang O. O di kiri, karena tadi kita kasih koefisien 3, otomatis O-nya pun sudah sama-sama 3. Di kanan pun 3.
maka sudah sama semua kan? Nah, kalau sudah sama semua, namanya sudah setara. Kalau ditanya berapa saja koefisiennya, maka koefisiennya di sini 1, ya, 1, kemudian 3. Ini tidak ditulis biasanya 1 ya. 1, kemudian di sini 3. Jadi koefisiennya adalah 1, 3, 1, 3. Tuh yang nomor 1. Bagaimana dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2? Ya, atau kita langsung aja ke sini ke soalnya yang nomor 2. Jadi prinsipnya adalah kita setarakan unsur selain O dan H terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada unsur natrium di mana Na di kiri ada 3. Maaf, di kiri ada 1, di kanan pun ada 1. Sudah sama ya. Kalau sudah sama ya sudah. Kemudian kita lihat berikutnya ada fosfor. Fosfor di kiri ada 1, di kanan pun ada 1. Sudah sama juga. Kemudian kita lihat H. H di kiri 1. Nah, ini masih di ruas kiri juga nih. Jadi kita bisa jumlahkan. Di kiri sini 1, di sini ada 3. Jadi kalau kita jumlahkan dia ada totalnya ada 4 H-nya di kiri. Di kanan hanya masih 2. Gimana caranya supaya sama-sama 4 sama dengan ruas kiri? Kita kasih koefisien di sini, kekurangan kan di kanan. Kita kasih koefisiennya 2. Nah, maka secara tidak langsung H di kanan sudah jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Dan O-nya pun karena ada koefisien tadinya 2 di sini sudah berubah. Ya, tidak 1 lagi, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya unsur O. Kita jumlahkan semua. Oh, maaf, hanya ternyata masih ada yang belum sama. Oh, sudah ya. H di kiri 1 tambah 3 tadi 4. Di kanan pun sudah 4 ya. Oke, maaf. Kemudian kita lanjut O. O di kiri ada 1, kita jumlahkan. Ada lagi di plus 4 sama dengan 5. O-nya di kanan pun sudah sama. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, kalau gitu sudah setara semua kan? Kalau ditanya berapa saja koefisiennya, yaitu 1, kemudian berapa lagi di sini? 1 lagi. Kemudian di sini berapa lagi? 1 lagi. Ini kalau 1 tidak usah ditulis ya. Kemudian ada berapa lagi? Ada 2. Jadi, kalau ditanya koefisiennya berapa saja pada persamaan ini yang sudah disetarakan, yaitu 1, 1, 1, 2. Tuh ya. Jadi sudah setara intinya semuanya. Oke. Nah, sama halnya dengan pengerjaan tahap selanjutnya. Nanti dicoba dulu ya. Sama halnya tahap selanjutnya juga sama. Oke, kita coba untuk yang soal nomor 3 mungkin ya. Ada Ba, ada barium. Ba di sini ada 1, di kanan ada 3. Ya, soal berikutnya yaitu nomor 3. Nah, coba kita lihat. Ba di kiri atau barium di kiri ada 1. Di kanan sudah ada 3. Nah, ini tidak sama, ya kan? Gimana caranya? Tetap sama seperti tadi, ya. Kita kalikan. Kita hanya boleh mengkalikan atau memberikan koefisien. Yang kekurangan di sini yang mana? Kiri atau kanan? Yaitu kiri yang kekurangan. Kita kalikan atau kita berikan koefisien. Kalikan berapa supaya sama dengan kanan? Karena tadi di kanan B-nya ada 3, maka di kiri pun kita kalikan dengan 3. Oke, maka di sini pengaruh nih semuanya nih. Karena kita kasih koefisien. Secara tidak langsung, BA di sini sudah menjadi 3, yaitu 3 dikali 1. 1 dari mana? Dari jumlah BA-nya. Begitu juga dengan si O. O di sini lihat ada tanda kurung. O-nya di sini berapa O-nya? O-nya yang awalnya dia 2, dari mana 2? Yaitu 1 dikalikan 2. Ya. Jadi 2 dikalikan, karena ada koefisiennya 3, maka 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Begitu juga dengan jumlah si H yang awalnya dia 2, karena ada koefisiennya dia 3, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, maka cara BA-nya sudah sama ya. Tadi prinsipnya kita dahulukan selain unsur O dengan H. Kemudian kita berikutnya lihat ada fosfor di sini. P di sini 2, di kanan pun sudah 2.
otomatis sudah sama, ya kan? Karena sudah sama, kita lanjut lagi unsur H. H di kiri karena tadi ada koefisien 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Ya, jadi H di kiri ada 6, di kanan masih ada 2 nih. Gimana caranya supaya di kanan ini pun 6 juga? Kita bisa kalikan dia 3. Kita kasih koefisien di 3. Otomatis 3 dikali 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan O-nya. O-nya di sini pun akan bertambah karena ada penambahan koefisien di sini, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, O di kiri ada berapa sekarang? 3 kali 2 tadi 6 ya. Ditambah lagi di sini, ini sama-sama ruas kiri ya. 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi O di kiri semuanya ada totalnya 11. Kiri ya. Kemudian kalau yang di kanan berapa O-nya? 3. Tambah lagi di sini 4 kali 3 sama dengan 12. Mohon maaf, ini tadi BA ya. O-nya 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, tambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Sudah sama dengan ruas kiri dan ruas kanan. Sama-sama 11 jumlah O-nya. Kemudian, apalagi sekarang yang belum sama? H-nya juga sudah sama, O-nya sudah sama, P-nya sudah sama, dan semua unsurnya sudah sama. Ya. Kalau ditanya koefisiennya berapa saja, yaitu koefisiennya 3, kemudian 1, kemudian 1, dan 3. Jadi 3, 1, 1, 3 itulah koefisiennya. Ya, untuk yang nomor 4 dan nomor 5 insya Allah sudah bisa ya. Ya, contohnya dari nomor 1 sampai 3. Ya, sekian dari Ibu ya. Nanti berikutnya ada soal ya, nanti udah coba buat di Google Form soalnya, ya coba diisi dan nanti langsung dikirimkan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.